Om Swastiastu. Om Bapak Swastiastu. Komang Giri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Baik, sahabat Bisma, pada hari yang bahagia ini, pada hari yang cerah ini, kita hadir di sini Bisma Podcast dalam program inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bincang Santai Materi Agama. Tentunya hari ini Bisma Podcast hadir secara perdana, dan tentunya kita akan kedatangan narasumber yang beliau memiliki inovasi dari Bisma Podcast ini, dan ide brilian ini muncul dari beliau sendiri. Tapi sebelumnya, sahabat Bisma, mohon diklik like, komen, dan subscribe di bawah ini terkait komentar semeton sahabat semuanya di Nusantara, agar Bisma Podcast selalu update memberikan informasi Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Baik, siapa narasumber yang berbahagia hari ini, kita sapa langsung. Om Swastiastu. Om Bapak Swastiastu. Komang Giri Yase nih, matur suksma Pak. Siap. Sudah hadir, menyempatkan waktu luang Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Luar biasa sekali beliau niki. Bapak, sesuai dengan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik Bapak langsung memperkenalkan diri kepada sahabat Bisma ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Sahabat Bisma dimanapun berada, pada hari ini perkenalkan saya Komang Giri Yase, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agung, bahwa hari ini hari berbahagia tentunya buat kita, jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, memiliki sebuah inovasi yang kita sebut dengan Bisma, Bincang Santai Materi Agama. Semoga hari ini di tempat yang berbahagia ini kita bisa launching sehingga masyarakat tahu bahwa di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan memiliki media untuk menyiarkan, untuk mempublikasikan apa yang kita lakukan. Bapak, mungkin dari para generasi muda ingin tahu Bapak lebih dalam, Pak. Karir Bapak dari mana, Pak? Sekarang kan beliau niki sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Mungkin sebelum karir Bapak sebelum dari kepala, Pak. Ya, agar lebih familiar Bapak ini. Baik, sahabat Bisma dimanapun berada, sebelum saya di Tabanan, saya sempat ngatur ayah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Pertama saya diangkat 1998. 98, Pak. 98, sempat di sana kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu yang dipindah, dibawa ke provinsi, ke Kementerian Agama Provinsi Bali. Kan dulu Bapak. Di situ yang belajar banyak, beberapa jabatan, beberapa tugas, kurang lebih hampir 19 tahun. Wah, luar biasa, Pak. 19 tahun. Setelah 19 tahun, barangkali pimpinan memiliki kebijakan yang dipromosikan untuk ngatur ngayah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Selanjutnya saya diberikan mandat untuk ngayah di Kabupaten Tabanan. Luar biasa, Pak. Jadi sahabat Bisma, begitulah perjalanan karir beliau Bapak Komang Giri Yase puniki. Sesuai dengan kinten Pak, vibrasi tempat ini, Taman Makam Pahlawan Pancakarta. Semoga keteladanan beliau juga dimiliki oleh sosok Bapak dan ASN di Kementerian Tabanan, Pak. Baik Bapak, nah niki kita akan lebih mengulik informasi terkait Bisma, Pak. Bagaimana Pak Bapak bisa muncul ide brilian Bisma Podcast, Bincang Santai Materi Agama, dan tentu mungkin bukan topik agama saja, Pak. Silakan Pak, mungkin Bapak bisa. Baik, terima kasih. Awalnya Bisma itu muncul dari sebuah pemikiran. Sebenarnya ini pemikiran kita bersama di seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Yang pertama, kita membuat sebuah akronim, apa sih yang kita bisa lakukan terkait dengan tugas-tugas kita di Kementerian Agama, sehingga Bisma itu
kita analogikan sebagai sebuah semangat tokoh legendaris dari kisah Mahabharata, yang dimana di situ ada figur Bhisma yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, disiplin yang tinggi dan memiliki konsep yang kuat. Integritas juga Pak. Integritas, apalagi integritas nih Pak Agung yang terpenting ya. Jadi dari itu kita terbersit bahwa Bhisma itu satu kita sebagai tokoh yang kita teladani. Di sisi lain Bhisma itu kita pakai akronim sebuah nama semangat, yaitu Bhisma itu bincang santai materi agama, yang di dalamnya tidak tentu hanya agama saja, karena sesuai dengan tugas kita yang secara pokok kan sudah jelas dari sisi urusan agama dan di bidang pendidikan. Sudah barang tentu juga ada institusi di luar itu yang beririsan dengan tugas dari Kementerian Agama. Dengan Bhisma inilah kita nanti siarkan kepada masyarakat, khususnya yang di Tabanan, melalui sahabat Bhisma hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat respon, mendapat evaluasi dari masyarakat. Karena apa? Tugas kita kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar yang kita layani tahu sih apa sih yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Jadi Bhisma itu pada hari ini ayo kita galakkan dan kita isi dari sisi institusi kita. Tentunya ini peran penting adalah jajaran kita semua Pak Agung. Benar Bapak. Itu konsep besarnya kita dulu. Semua dengan semangatnya bagaimana keteladanan Bhisma ini, Bhisma Posket ini menjadi roh yang ingin kita gaungkan kepada masyarakat, agar betul-betul masyarakat tahu. Betul. Itu gambaran umumnya dulu Pak Agung. Wah, luar biasa Pak nih. Secara akronim Bhisma itu memiliki sesuatu yang memang betul-betul unik. Unik. Bhisma itu, tapi secara etos besar, Bhisma ini memiliki suatu kekuatan, vibrasi dan kebenaran di sana. Keteguhan hati, integritas ya utama. Pak, dari Bapak ini kenapa harus Bhisma yang dipakai Kenten? Kembali ke ketokohan ya. Kalau di sebuah legenda Mahabharata kita kan meyakini itu ada konsep kebenaran dan ketidakbenaran, itu kan. Tapi yang difigurkan oleh di Mahabharata itu kan porosnya kan di Bhisma. Jadi penerang, pencerah, keteladanan. Walaupun ada beberapa sisi kekurangannya, itu kan biasa. Sejenis Robineda Pak. Itu mencerminkan sebuah keseimbangan. Jadi dari sisi lah kita bahwa di semangat Bhisma itu kita akan tularkan hal-hal yang baik tentunya ya, keteladanan yang baik, sehingga tiada lain kata bahwa Bhisma itu satu sisi inovasi, satu sisi ada keteladanan. Di satu sisi kan bincang santai materi agama, itu akronim dari Bhisma. Baik sahabat Bhisma, begitulah beliau seorang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan menjelaskan secara detail bahwa inisiasi dari beliau itu begitulah Bhisma itu selain akronim memang ada filosofinya, syarat dengan filosofi. Nah, nanti Pak kembali yang ingin menginformasikan kepada sahabat Bhisma, kira-kira apa kiat Bapak di Tabanan dengan waktu yang anyar ini, apa kira-kira kiat? Baik sahabat Bhisma, ini perlu saya ketahui tentu pada penugasan saya di Tabanan, tentu apa hal-hal yang baik yang pernah sudah saya lakukan dengan teman-teman kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, justru kita akan tularkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Awal mulanya saya mengajak seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan di kekinian bahwa tuntutan dari atas layanan yang harus kita lakukan ini Pak Agung. Betul kita, Pak. Sesuai dengan semangat dari pemerintah, tidak hanya kerja-kerja, tapi kerja-kerja yang luar biasa. Dengan etos kerja, tidak hanya bekerja, tapi berkinerja. Dan ada bukti nyata. Bukti nyata, dan itu berefek kepada masyarakat. Harus semangat membangun zona integritas. Zona yang betul-betul mampu memberikan layanan yang berintegritas. Nah tentu nanti ini ke depan, etos kerja yang akan kita tumbuh kembangkan adalah kesadaran diri. Bagaimana orang berintegritas, memiliki semangat, memiliki keyakinan bahwa saya hadir di kantor Kementerian Agama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah ini saya mengharap kepada teman-teman semua, segenap jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yang tentunya kita sangat memohon dukungan. Dari siapa? Dari pemerintah setempat. Kita melakukan tugas ini, banyak juga tugas-tugas yang harus kita kerjasamakan melalui kerjasama lintas sektoral Pak Tung. Betul Bapak. Melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan mungkin masyarakat kalau sudah berbicara tentang Kementerian Agama Pak Agung, yang diketahui cuma apa? Baca doa,
Darmo Channel, khotbah dan lain-lain gitu kan. Benar, Tapi pada prinsipnya TUSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan khususnya ya, benar, Pak. itu bisa memberikan layanan hampir di semua kehidupan. Masalah urusan agama, tentang pendidikan, tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Dan lingkup besarnya alam juga, Pak. Dan lingkup besarnya alam. Benar. Dengan jargon-jargon yang luar biasa, sahabat Bisma dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten Tabanan, umat seluruhnya begitu mengerti. Dan ikut memberikan respon, ikut memberikan semangat dan dukungan tentunya. Nah ini kembali saya sampaikan, semoga Pak Bupati dan jajaran suatu ketika beliau berkenan menonton podcast kita, akan memberikan respon lah tentunya begitu, karena kita pasti siap untuk ngayah, betul, menyelesaikan TUSI kita, dan tentu kita akan mendukung program kerja pemerintah. Luar biasa Bapak, panjang lebar sekali. Bapak Komanggiryasa ini membeberkan bahwa TUSI dari Kementerian Agama bukan saja baca doa ataupun memberikan Darmo Channel, tapi banyak sekali yang bisa diurai di Kepang. Semoga dengan di tempat yang luar biasa, vibrasi ini, semangat kepahlawanan beliau kita kita tularkan, kita menjadikan semangat dengan figur Bisma. Wah, ini luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Baik, Bapak Niki sebagai pemungkas. Tentu sahabat Bisma khususnya Tabanan secara umum mungkin di Nusantara ingin pesan dari Bapak. Apa yang Bapak bisa pesankan, bisa tularkan kepada generasi muda Nusantara dan khususnya mungkin ASN ataupun birokrat di Kabupaten Tabanan. Ya Pak. Baik, terima kasih sahabat Bisma dimanapun berada, begitu juga seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Tabanan. Pada umumnya saya dari Kementerian Agama sudah barang tentu memiliki etos kerja sebagai pelayan. Siapa yang kita layani? Seluruh umat beragama dengan berkeadilan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang jelas masyarakat Kabupaten Tabanan itu merupakan semangat kita untuk ngayah. Karena kita sifatnya pelayan, sudah barang tentu saya mengharap seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengisi diri, belajar terus. Selalu update, Pak. Selalu update. Terima kasih. Baik sahabat Bisma, begitulah pesan beliau kepada kita generasi muda, bahwasannya kita harus selalu mengisi diri, update terhadap sesuatu, apapun pemberitaan, yang penting kita menghindari hoax nih, Pak. Kita hindari itu, agar bangsa dan negara ini tetap bersatu padu. Pak. Nah, Niki karena baru di launching, Pak, Bisma Niki yang punya salah satu alat musik. Ayo nih, tradisi, Pak, dan Niki adalah ikon dari Tabanan, Pak. Tek-tekan Tabanan. Untuk meluncing Niki, Bapak harus menggentongkan nih, Niki sebagai pertanda bahwa Bisma Podcast Bincang Santai Materi Agama telah dibuka oleh seorang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Baik, terima kasih sahabat Bisma. Pada hari ini secara bersama-sama mohon doa dan restu dari Idul Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita giatkan dengan hati yang tulus, dengan swadharma yang betul-betul dari keikhlasan hati. Dengan begitu, ini pada hari ini, mari kita bersama-sama dengan suara kukul ini, bahwa Bisma Podcast Bincang Santai Materi Agama kita nyatakan launching secara resmi. Luar biasa. Terima kasih. Jadi lagi mohon dukungannya kepada kita semua untuk sahabat Bisma dimanapun berada. Baik sahabat Bisma, demikian Bisma Podcast menyapa sahabat semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan berikan komentar ataupun pertanyaan di bawah ini agar selalu mendukung dari update atau informasi Bisma Podcast itu tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan pesan Bapak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu.